Dengan kemampuannya yang bisa melihat masa depan, pemadam kebakaran ini bisa menghindari semua kecelakaan dan menerobos bangunan yang terbakar sendirian untuk menyelamatkan korban. Tapi ujungnya tetap kena omel atasan juga, kenapa ya? 1 Second Part 4. Dalam penglihatan masa depan yang Hosu lihat, ketika korban terakhir yang sebelumnya berhasil diselamatkan tersadar, orang itu dengan menahan rasa sakit kemudian berteriak kalau di dalam sana masih ada seniornya. Dengan kekuatannya itu, dia kemudian berteriak memanggil nama seseorang dan menyuruh seniornya itu untuk segera keluar. Namun sesaat kemudian sebuah retakan kembali terjadi dan orang-orang yang ada di sana langsung dibuat terkejut melihat bangunan itu runtuh. Kepulan asap langsung berterbangan menghantam para anggota damkar dan sesaat kemudian Hosu pun dibuat merinding melihat pegawai pabrik itu merintih sambil memanggil-manggil nama seniornya yang belum keluar. Dan itulah penglihatan masa depan yang Hosu lihat yang membuat dia seketika ketakutan. Sementara di tempat lain, ketika tim Jakdo sudah berhasil memadamkan api di gedung B, di sana Baek Doo-jin yaitu kepala kantor unit damkar Jakdo menyuruh anggotanya untuk segera kembali dan menyerahkan sisanya pada unit yang lain. Sedikit informasi kalau di part sebelumnya Mimin salah nyebut nama. Yang sebenarnya mimpin unit Jakdo di sini tuh adalah Baek Doo-jin bukan Shin Jun-bom. Kembali ke cerita. Kapten Shin Jun-bom kemudian menyuruh Jong Hae-tae untuk segera memanggil Hosu karena dia ingin anak baru itu banyak belajar mumpung saat ini masih ada di lapangan. Tapi sesaat kemudian melihat Kapten Shin Jun-bom yang terdiam, Letnan Baek Jong-tan pun langsung menghampirinya dan menanyakan kondisi kaptennya itu. Di sana Kapten Shin Jun-bom kemudian mengatakan kalau entah kenapa dia merasakan firasat yang tidak enak meskipun saat ini situasinya sudah terkendali. Dan di tempat lain terlihat Jong Hae-tae yang menyapa unit kebakaran dari wilayah Jingwan dan di sana dia kemudian menanyakan keberadaan Hosu yang sebelumnya bersama satuan tersebut. Namun melihat pemadam kebakaran itu yang kebingungan, Jong Hae-tae pun menjelaskan kalau sebelumnya dia mendapatkan informasi kalau rekannya itu sedang merapikan peralatan dengan unit Jingwan. Tapi sebelum dia mendapatkan jawaban, seorang pemadam kebakaran senior yang melihat Jong Hae-tae tidak memakai helm langsung berteriak memarahinya. Dan di sisi lain terlihat ada bangunan lain yang roboh yang mengakibatkan para pemadam kebakaran di sekitar itu langsung pada berlarian mencari tempat aman. Melihat itu, ketua satuan wilayah Jingwan pun langsung menyuruh Won-ho untuk segera mundur. Mendengar nama itu, Jong Hae-tae kembali teringat kalau yang sebelumnya melaporkan Hosu sedang merapikan barang bersama satuan wilayah Jingwan. Orang itu bernama Won-ho. Dan tanpa basa-basi, Jong Hae-tae pun langsung menghampirinya dan menanyakan keberadaan rekannya itu. Dengan panik, Won-ho kemudian beralasan kalau dia tidak tahu kemana anggota baru pemadam Jakdo itu pergi. Di tengah percakapan yang belum selesai itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seorang korban yang tersadar. Dan dengan teriakan serta air mata yang terus mengalir, orang itu meneriakkan nama seseorang yang masih terjebak di dalam gedung yang terbakar. Mendengar kalau masih ada korban di dalam, Jong Hae-tae pun langsung berlari, namun tindakannya itu langsung dihentikan oleh ketua satuan pemadam wilayah Jingwan. Melihat situasi di mana bangunan yang hampir roboh dan api yang sulit dipadamkan, Pak Kepala itu mengatakan meski di dalam sana masih ada orang sekalipun, mereka sudah tidak memiliki lagi cara untuk melakukan penyelamatan. Dan benar saja beberapa detik kemudian bangunan utama itu pun roboh. Jong Hae-tae yang menyaksikan itu terlihat begitu terkejut mengingat dia dan para seniornya sudah mencari ke semua tempat di gedung B. Namun dia yakin sudah tidak ada lagi korban yang tersisa. Tapi mendengar kalau masih ada satu orang lagi yang belum terselamatkan, dia pun merasa sangat bersalah dengan ketidaktelitiannya itu. Tapi tiba-tiba di tengah rasa bersalahnya itu, seseorang terlihat keluar dari kepulan asap hitam. Dan sambil membawa seorang korban yang tersisa, pemadam kebakaran itu terus melangkahkan kakinya. Namun begitu melihatnya, Won-ho langsung tahu kalau itu adalah Hosu yang benar-benar berhasil menyelamatkan korban. Namun setelah menyelamatkan korban yang tersisa, Hosu yang sudah mengerahkan semua kemampuannya terlihat mematung diam. Dan tak lama kesadarannya pun perlahan menghilang sampai-sampai membuat tubuhnya ambruk ke tanah. Namun untungnya Won-ho yang sigap keburu menahan Hosu sebelum sahabatnya itu terjatuh. Dan beberapa hari kemudian di kantor pusat, Baek Doo-jin yang merupakan pemimpin damkar wilayah
wilayah Jakdo terlihat sedang disidang. Di sana ketua tim pusat dengan nada merendahkan terus memojokkan Baek Dujin atas apa yang terjadi pada kebakaran sebelumnya. Orang itu mencemooh Baek Dujin yang tidak bisa menyelesaikan kebakaran itu dengan baik sampai-sampai membutuhkan bantuan dari kota lain bahkan juga pemadam dari provinsi. Namun dengan ekspresi yang acuh Baek Dujin kemudian memberikan penjelasan kalau penyebab kebakaran itu sulit ditangani adalah karena material pabrik yang di bawah standar hingga membutuhkan usaha yang cukup besar untuk memadamkan api. Tapi penjelasan itu langsung dipotong dengan si ketua tim pusat yang kini membahas salah satu anggota tim Jakdo yang tidak mematuhi instruksi dengan memasuki gedung yang hampir rubuh. Meskipun hasilnya anggota itu berhasil menyelamatkan korban, namun ketua tim pusat tetap mempermasalahkan ketidakdisiplinan anggota baru itu. Bahkan secara langsung dia mengkritik cara mendidik Baek Dujin yang dinilai tidak becus. Tapi lagi-lagi bukannya berdiam diri menerima omelan atasannya itu, Baek Dujin kemudian menjelaskan tentang dua masalah krusial dalam insiden kebakaran 2 hari yang lalu. Yang pertama adalah material dari bangunan itu sendiri, yang mana berdasarkan penelitian di lapangan si perusahaan tidak menggunakan material yang layak demi menghemat biaya konstruksi. Akibatnya saat terjadi kebakaran, penyebaran api jadi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun belum sempat menyelesaikan omongannya, lagi-lagi atasannya itu kembali memarahinya dengan mengatakan kalau itu hanyalah alasan yang Baek Dujin buat-buat untuk menutupi ketidakbecusannya. Tapi seolah tidak peduli dengan omongan orang di hadapannya itu, Baek Dujin juga kemudian memotong omelan dari si ketua pusat dengan melanjutkan alasan nomor 2. Dan itu adalah kekurangan tenaga kerja di satuan wilayah Jakdo. Padahal sejak 2 bulan yang lalu sebelum kebakaran itu terjadi, Baek Dujin sudah meminta agar jumlah anggota timnya ditambah untuk mengantisipasi maraknya pembangunan kawasan pabrik di wilayah Jakdo. Tapi entah karena Anda tidak menyukai saya atau mungkin ada alasan lain yang saya tidak ketahui, permintaan saya selalu tidak dipedulikan. Dan akhirnya kekurangan tenaga kerja itu malah diisi dengan anak baru yang terlalu bersemangat seperti yang Anda katakan tadi. Mendengar kata-kata itu dari bawahannya, si ketua pun sambil mencoba menahan emosinya, dia dibuat terdiam tak bisa berkata-kata. Bahkan ketika si asisten dari ketua itu mencoba menegur, bukannya takut, Baek Dujin malah melanjutkan omongannya. Jika sedari awal kami memiliki tenaga yang cukup, maka kami pasti bisa memadamkan api di wilayah B jauh lebih cepat. Dan tidak peduli bagaimana material bangunan, kami pasti akan melakukan semua penyelamatan sebelum bangunannya roboh. Dan kata-katanya itu diakhiri dengan mempertanyakan tentang kedisiplinan yang sebelumnya si ketua tekankan. Dimana di sana dengan berani Baek Dujin mempertanyakan siapa sebenarnya yang harusnya menerapkan kedisiplinan itu. Dan setelah sidang itu beres, seorang anggota Damkar pusat kemudian memuji keberanian Baek Dujin yang sudah mempermalukan ketuanya. Bahkan selama sidang tadi dia begitu sangat puas melihat ekspresi ketuanya itu yang seolah-olah sidang ini ditunjukkan untuk dirinya sendiri. Di saat orang lain mencoba menjilat untuk mendapatkan posisi yang jauh lebih baik, Baek Dujin yang tidak peduli dengan urusan politik malah terang-terangan memusuhi atasannya yang tidak kompeten. Dan hal itu membuat anggota Damkar kebakaran pusat tersebut begitu mengagumi Baek Dujin. Apalagi ketika dia mendengar alasan Baek Dujin yang membela anak baru yang telah melanggar perintahnya itu. Sebagai pemimpin, kalau bukan aku, siapa lagi yang akan menjaga mereka? Kata-kata itu langsung membuatnya tersentuh. Bahkan di sana anggota Damkar pusat tersebut berharap kedepannya hubungan mereka akan jauh lebih dekat lagi. Sambil terus melangkahkan kaki keluar dari kantor pusat, Baek Dujin kemudian mengingat kebakaran 2 hari yang lalu, yang mana jelas-jelas dia sangat yakin kalau sudah tidak ada lagi korban yang tertinggal. Sementara itu kita dibawa flashback ketika Hosu berusaha menemukan korban yang tersisa. Ketika menerobos kobaran api dan asap hitam yang menghantamnya, Hosu dengan kemampuan penglihatan masa depannya secara efektif terus menghindari bahaya yang bisa saja melukainya. Mulai dari robohnya atap yang bisa membuat dia terkubur, lantai yang ambruk mengakibatkan dirinya terjatuh, semua itu bisa Hosu hindari karena sebelumnya Hosu sudah mengetahuinya di masa depan yang dia saksikan. Dan setelah mencari ke beberapa ruangan, di sana Hosu menemukan satu ruangan ilegal yang tidak terdaftar dalam denah pabrik. Setelah menuruni tangga dan mendobrak pintu, Hosu pun mendapati seorang pegawai yang terjebak di reruntuhan bangunan. Dan seperti itulah Hosu menyelamatkan korban yang tersisa.
Di rumah sakit, ketika dia tersadar dari pingsannya, di hadapannya Hosu sudah mendapati para anggota tim 2 Jakdo yang sudah menunggunya. Hosu yang mengetahui kekhawatiran rekan-rekannya langsung meminta maaf karena telah bertindak seenaknya. Hosu bahkan menyadari dengan tindakannya itu pasti saat ini ketua Baek Jin sedang mendapatkan banyak masalah. Namun Kapten Shin Jun Bom yang mendengar kekhawatiran Hosu langsung menenangkan anggotanya itu dengan mengatakan kalau yang terpenting saat ini adalah Hosu sudah mendapatkan pelajaran penting dan kedepannya jangan melakukan kesalahan yang sama. Tapi berbeda dengan Kim Young Jin yang malah menakut-nakuti Hosu, jika nanti dia sudah sembuh pasti ketua Baek Jin akan memarahinya habis-habisan. Dia juga memarahi Hosu karena telah bertindak sendirian serta mengabaikan keselamatannya sendiri. Kapten Shin Jun Bom kemudian menghentikan omelan anggotanya itu karena dia yakin saat seseorang melakukan kesalahan besar, marah bukanlah cara yang tepat untuk memberi pelajaran. Melihat Hosu yang merasa bersalah, Kapten Shin Jun Bom tahu kalau anggotanya itu sudah belajar dengan sendirinya. Namun si Kim Young Jin yang mendengar kaptennya itu membela Hosu merasa iri karena ketika dirinya melakukan kesalahan dia selalu saja mendapatkan omelan dari kaptennya itu. Tapi saat itu juga Kapten Shin Jun Bom langsung mengcounter keirian anggotanya itu dengan mengatakan kalau biasanya kesalahan kecil pelakunya tidak sadar dan harus disadarkan dengan sebuah kemarahan. Dan seketika itu pula Kim Young Jin yang malu pun langsung pamit pulang, namun sebelum dia melangkah melewati pintu, di sana satuan paramedis Jakdo itu mengingatkan Hosu kalau besok tim 2 akan kerja di shift malam. Dan di saat yang lainnya juga ikut pulang, di sana Jong Hae-tae yang berjalan paling akhir kemudian menghentikan langkahnya dan sambil menoleh ke arah Hosu, dia yang memiliki pemikiran berbeda dengan para seniornya kemudian mengucapkan terima kasih pada Hosu karena sudah menggantikan mereka untuk menyelamatkan korban. Mendengarnya, Hosu dibuat mematung diam dan beberapa saat kemudian dia merasa bangga karena dengan kemampuannya itu dia telah berhasil menyelamatkan satu orang. Tapi tiba-tiba di luar ruangan terdengar langkah kaki yang begitu tergesa-gesa. Dan setelah pintu terbuka ternyata orang itu adalah Kang Yerin. Begitu melihat Hosu yang sudah sadarkan diri, dia pun langsung memarahi rekannya itu tanpa jeda dan koma. Singkat cerita, Kang Yerin pun menjelaskan selama 3 hari Hosu berbaring di rumah sakit, dia mengisi kekosongan yang Hosu tinggalkan dan bekerja di 2 shift yang berbeda. Karena tindakan rekannya itu yang ceroboh, Kang Yerin bahkan baru bisa pulang dan berganti baju setelah 3 hari masuk kerja. Dan mendengar itu jelas lagi-lagi Hosu pun cuma bisa meminta maaf dan berjanji jika suatu hari dia akan menggantikan Kang Yerin. Tapi Kang Yerin menjelaskan masalahnya tidak sesimpel itu karena gara-gara insiden sebelumnya Pak Kepala Baek Jin dipanggil ke kantor pusat. Sudah kubilang jika kau bisa melihat masa depan, cobalah untuk melihat gambaran yang lebih luas. Meski Kang Yerin juga memuji rekannya itu karena telah berhasil menyelamatkan korban dengan penglihatannya dan dia yakin kalau bukan Hosu pasti tidak akan ada yang bisa melakukannya. Namun Kang Yerin meminta Hosu untuk berpikir terlebih dahulu supaya pergerakannya lebih terencana dan juga hati-hati. Karena jika dia bergerak sendirian dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka anggota kelompok yang lainnya yang akan menerima kritikan dan juga tanggung jawab. Tugas kita tidak sekedar mempertaruhkan nyawa saja. Tugas kita adalah bergerak dengan cepat, akurat, dan juga efektif. Kang Yerin juga menambahkan alasan mereka ditugaskan secara kelompok adalah untuk menangani hal-hal tak terduga yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Meski Hosu bisa berbangga diri karena telah berhasil menyelamatkan satu orang, tapi hal itu hanyalah sebuah keberuntungan saja. Bagaimana jika saat itu korbannya tidak hanya satu orang? Saat itu apa yang akan kamu lakukan? Mendengarnya, Hosu pun kembali teringat dengan insiden pegawai konstruksi yang pingsan gara-gara uap cat. Jika saat itu tidak ada kedua rekannya dan juga tidak ada Letnan Lee Jin-tae, nasibnya sudah pasti akan berbeda. Di saat Kang Yerin terus memarahinya, Hosu yang sadar kalau dirinya harus berubah kemudian bertekad untuk menjadikan kejadian kali ini sebagai pelajaran penting yang tidak boleh terulang lagi. Keesokan harinya, Hosu yang sudah sembuh akhirnya bisa bertugas kembali. Dengan datang 1 jam lebih awal, Hosu ingin mempelajari tugas pertamanya di shift malam. Dan karena sama-sama anggota baru, Hosu pun menanyakan hal itu pada Kang Yerin. Setelah menanyakan berbagai hal sebelum memulai kerja, Hosu pun berniat menemui Pak Kepala Baek Jin untuk meminta maaf. Meski dia mengatakan hal itu dengan tegas, namun kenyataannya ketika langkahnya semakin dekat dengan kantor Pak Kepala Baek, Hosu malah semakin gugup dan tegang. Di saat dia mencoba mengintip kejadian dengan kemampuan penglihatannya, tiba-tiba dia malah dikejutkan dengan Pak Kepala Baek yang sudah ada di belakangnya.
Dan sebelum sempat Hosu melihat ke masa depan, pemimpinnya itu menyuruhnya untuk segera masuk karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Setibanya di ruangan, ketua Baek Dujin yang mengetahui kalau Hosu belum membaca dokumen resmi yang diterbitkan kantor pusat kemudian membacakannya. Di mana dalam catatan itu menyatakan kalau ada salah satu anggota yang bertindak sendirian dan tidak mengikuti standar operasional sesuai prosedur hingga menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan yang jauh lebih besar. Akibat dari kejadian itu, semua kepala unit damkar diperintahkan untuk memberikan pelatihan pencegahan kecelakaan dan juga keselamatan pada seluruh anggota dan mengirimkan laporan hasil penelitiannya hingga tanggal yang telah ditentukan. Hosu yang telah mengintrospeksi diri dari kejadian itu terlihat begitu menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun sebelum melanjutkan perkataannya, Pak Kepala Baek Dujin menyuruh anggotanya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum menentukan apa yang akan dia lakukan. Di sana dia yang penasaran kemudian menanyakan di mana Hosu menemukan satu korban yang tersisa itu. Karena sebelum Baek Dujin menarik para anggotanya untuk mundur dari lokasi kejadian, dia sudah memastikan kalau tidak ada korban lagi yang tersisa. Korban berada di lantai mezanin yang dibangun secara ilegal. Mendengarnya, Baek Dujin tidak terlalu terkejut karena sebelumnya dia sudah menduga kalau ada yang salah pada struktur bangunan tersebut. Singkat cerita, supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi, kepala unit wilayah Jakdo itu kemudian menasehati Hosu untuk tidak langsung bertindak jika anggotanya itu menghadapi sebuah masalah. Keluarkanlah isi pikiranmu terlebih dahulu bagaimana cara untuk masuk, cara apa saja yang bisa kita gunakan, berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan apa yang harus dilakukan masing-masing orang. Itulah alasan kita memiliki sebuah tim. Ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, Kim Yong Jin dan Pak Yong Jong terlihat menatap satu sama lain dengan sangat serius, seolah itu adalah keadaan yang sangat penting. Mereka terlihat sedang memutuskan untuk mengambil suatu tindakan. Dengan mata yang sudah kelelahan, Kim Yong Jin tidak ingin kesalahan yang sama terulang kembali dan meminta rekannya itu untuk segera mengambil keputusan. Bahkan Hosu yang mendengarnya pun terlihat sangat khawatir dengan apa yang sedang para seniornya itu lakukan. Dan setelah berunding beberapa saat, mereka pun akhirnya memilih mie rebus sebagai sesuatu yang harus mereka makan. Kim Yong Jin kemudian menyuruh Hosu untuk membuatkannya karena sebelumnya Hosu menawarkan diri untuk menolong mereka. Hosu kemudian mencatat cara pembuatan mie yang diinginkan oleh para seniornya, mulai dari jenis-jenis sayuran yang dipilih, jenis panci, tata cara menaburkan bumbu, tingkat kematangan, porsi air, sampai topping untuk pelengkap. Dan setelah mencatatnya dengan baik, Hosu pun segera pergi ke dapur sambil mengingat rincian instruksi dari para seniornya itu. Tapi baru saja Hosu menyobek bungkus mie dan menyalakan kompor, tiba-tiba sebuah alarm darurat berbunyi meminta para anggota tim medis untuk segera datang ke lokasi. Di saat kedua seniornya itu sudah bergegas pergi, Hosu terlihat sangat kecewa karena tidak bisa menyajikan makanan yang begitu diinginkan mereka. Dan setelah kembali dari tugas darurat itu, Kim Yong Jin pun langsung menghampiri Hosu dan menanyakan hasil dari masakan yang Hosu buat. Apakah masih ada sisa, dan jika tidak ada, apakah resep yang dia kasih itu setidaknya bisa membuat Hosu puas. Meski dia sendiri tidak bisa memakannya, namun Kim Yong Jin bisa merasa puas jika mie yang dibuat dengan resepnya itu memiliki rasa yang enak. Dan dengan penuh keputusasaan, dia pun pada akhirnya kembali ke kursi kerjanya. Namun begitu Hosu menawarkan untuk memesankan ayam goreng, tiba-tiba semangat seniornya itu pun kembali menyala sambil memuji Hosu. Kapten Shin Jun Bom yang sedang istirahat pun mendadak langsung keluar kamar. Begitupun dengan Letnan Baek Jong Tan yang langsung setuju dengan usulan tersebut. Namun baru saja Hosu memesankan makanan, tiba-tiba alarm panggilan kembali berbunyi meminta para medis untuk segera datang ke lokasi kejadian. Di saat Kim Yong Jin terlihat frustasi, di saat itu pula rekan-rekannya yang lain malah menertawakan nasib sial para medis bintang 3 itu. Namun ternyata panggilan itu juga meminta tim penyelamat Jakdo untuk segera datang ke lokasi karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas di mana korban saat ini masih terjebak di dalam mobil. Seketika itu pula tim 2 unit Jakdo pun langsung bergegas dengan formasi lengkap. Di dalam mobil, Kim Yong Jin yang mendapatkan panggilan darurat kemudian mengkonfirmasi alamat lokasi kejadian, dan begitu mendapatkan penjelasan lengkap, Pak Yong Jun pun langsung tancap gas. Dan setelah tiba di lokasi, Kim Yong Jin terlihat merinding ngeri menyaksikan
memastikan korban yang masih terjebak di dalam mobil. Kapten Shin Jun Bom yang baru datang juga langsung menginstruksikan Jung Hae Tae untuk segera membawa alat pemotong begitu melihat lokasi kecelakaan. Melihat kabin yang begitu gelap, Kim Yong Jin kemudian menempelkan lampu darurat di atas kap mobil dan begitu lampu menyala, dia kembali dibuat terkejut dengan kondisi korban yang sudah tidak sadarkan diri. Setelah beberapa kali mengkonfirmasi kesadaran korban, Kim Yong Jin kemudian mengecek denyut nadinya. Dan tak lama orang itu akhirnya terbangun, namun dia tak sadar kalau dirinya sudah mengalami kecelakaan. Setelah mengamati situasinya, Kim Yong Jin menilai kalau luka korban tidak terlalu parah, namun yang menjadi masalah adalah korban yang benar-benar terjepit dan itu bisa saja membuat beberapa tulangnya patah. Di saat tim penyelamat sudah bersiap untuk memotong bagian mobil, di sana Kim Yong Jin meminta kaptennya itu untuk menunggu sinyal darinya. Kim Yong Jin kemudian meminta korban untuk bersabar karena mereka akan segera mengeluarkannya. Dan untuk membuat korban berjuang bersama mereka, Kim Yong Jin kemudian menanyakan apakah korban memiliki keluarga. Di saat orang itu mengatakan kalau dia memiliki seorang putri kecil, di sana Kim Yong Jin meminta orang itu untuk bertahan agar bisa kembali bertemu dengan putrinya. Kami pasti akan menolong Anda, jadi bersabarlah sedikit. Mendengar itu, korban yang setengah sekarat pun kembali mendapatkan rasa semangatnya dan setelah memastikan kalau keadaannya mulai membaik, Kim Yong Jin langsung memberikan tanda pada Kapten Shin Jun Bom kalau pemotongan bisa segera dimulai. Sementara itu, di saat proses evakuasi berlangsung, Ho Soo yang sangat awam dalam hal ini terlihat hanya mematung. Dia melihat situasi yang ada di hadapannya sambil terus memotong bagian mobil supaya memberikan ruang gerak pada korban. Di saat yang sama, Kim Yong Jin memasangkan grip pada korban sambil terus memberikan pertolongan pertama untuk memastikan kalau keadaan korban baik-baik saja. Begitu proses pemotongan selesai, korban langsung ditandu dan dibawa masuk ke dalam mobil ambulan. Namun di sana Kim Yong Jin yang membutuhkan bantuan langsung memanggil Ho Soo agar ikut bersamanya. Kim Yong Jin meminta Ho Soo untuk memegang pasien agar tidak mendapatkan banyak guncangan. Dia juga langsung menelepon rumah sakit terdekat dan sambil terus melakukan pemeriksaan, Kim Yong Jin memberikan detail laporan kondisi pasien mulai dari korban yang mengalami trauma abdomen, ada sedikit eritma di perut bagian atas, dan dia meminta pihak rumah sakit agar korban bisa segera masuk ruang tindakan. Begitu tiba di tengah mobil yang terus bergerak, Kim Yong Jin bahkan dengan tenang memberikan suntikan pada korban dan meminta Ho Soo untuk terus mengawasi kaki korban supaya tidak terbentur sesuatu. Namun ketika Ho Soo melihat ke arah kaki korban, dia langsung dibuat ketakutan melihat tulang kering yang patah menjulur keluar. Melihat itu, Kim Yong Jin pun menasihati Ho Soo untuk tidak menunjukkan ekspresi ketakutan ketika sedang berhadapan dengan korban yang sedang berjuang mempertahankan kehidupan. Di sisi lain, Ho Soo terlihat begitu takjub dengan sikap seniornya yang begitu tenang. Bahkan di ruangan sesempit ini yang banyak guncangan sekalipun, seniornya itu tetap melakukan pekerjaannya dengan begitu efisien. Namun yang menjadi masalah adalah waktu yang mereka perlukan untuk sampai ke rumah sakit. Dimana saat Kim Yong Jin bertanya berapa lama lagi mereka bisa sampai, di sana Pak Yong Jun mengatakan dengan kondisi sekarang mereka membutuhkan waktu 15 menit. Dan jelas itu adalah waktu yang terlalu lama mengingat pasien saat ini sedang dalam keadaan kritis. Melihat begitu padatnya lalu lintas yang ada di hadapan mereka, Kim Yong Jin kemudian menyuruh seniornya itu untuk segera menggunakan pengeras suara supaya mereka segera memberikan jalan. Sementara di sisi lain, Ho Soo yang terus memperhatikan kondisi pasien terlihat begitu tegang sampai-sampai sebuah penglihatan masa depan pun muncul. Dimana sesaat kemudian ketika Ho Soo kembali tersadar, dia langsung berteriak menyuruh seniornya untuk mengambil jalur pejalan kaki di belokan sebelah kiri yang tepat mengarah ke gang. Namun Kim Yong Jun langsung memarahi Ho Soo karena itu adalah jalan buntu. Dan begitu mendengarnya, Ho Soo pun langsung dibuat terdiam menyadari akan kekeliruan. Di momen itu juga Ho Soo langsung teringat dengan perkataan Kang Yirin yang menyuruhnya untuk melihat gambaran yang lebih luas sebelum menentukan tindakan. Dan begitu Ho Soo mengingatnya, dia pun kembali melihat masa depan dengan gambaran yang jauh lebih luas. Dan setelahnya dia menyarankan Pak Yong Jun untuk mengarahkan mobil ke jalur pejalan kaki Gunung Jakdo. Menurut informasi terbaru, jalan itu akan kembali dibuka pada malam hari mulai minggu ini. Jika lewat jalan itu dan keluar dari gerbang taman, kita bisa tiba tepat waktu. Dan setelah mendengarnya, Pak Yong Jun pun kembali mengingat jalur itu dan apa yang Ho Soo katakan adalah sesuatu yang memang benar.
Oleh karena itu dia pun langsung mengarahkan mobil menuju jalur gunung Jakdo. Untuk waktu 5 menit ke depan Pak Yongjun sambil membunyikan sirine ambulan, dia terus melajukan mobilnya dengan sangat cepat melewati jalan sempit dan juga tanjakan pegunungan. Dan dengan kemampuan menyetirnya itu, pada akhirnya mereka bisa tiba di rumah sakit bahkan kurang dari 5 menit. Dan setelahnya Kim Yongjin yang sudah berjibaku dengan waktu pun akhirnya membaringkan tubuh yang kecapean itu di sofa, sementara seniornya mencoba membuatkan mereka kopi supaya tetap terjaga. Sementara Hosu yang kini tahu seberapa melelahkan kerja para seniornya di para medis hanya bisa menatap diam sambil merasa kagum. Saat mereka merapikan barang-barang karena harus segera balik ke kantor Jakdo, di sana Pak Yongjun dan Kim Yongjin merasa ada sesuatu yang ketinggalan. Namun beberapa kali pun mereka mengecek barang bawaannya, tidak ada satupun peralatan yang tidak lengkap. Sampai sesaat kemudian Hosu mengatakan ayam goreng, barulah mereka berdua teringat kalau yang ketinggalan itu adalah makan malam mereka yang saat ini pasti sudah tiba di kantor Jakdo. Maka dengan penuh ketergesa-gesaan mereka berdua pun langsung panik serta menyuruh Hosu untuk segera masuk ke dalam mobil. Dan seolah itu adalah keadaan darurat, Pak Yongjun pun langsung tancap gas dengan sangat cepat. Sementara itu di kantor Jakdo, Kapten Shin Jun Bom yang mendapatkan telepon dari Kim Yongjin membenarkan kalau saat ini ayam gorengnya sudah tiba di markas. Di saat Kim Yongjin bertanya apakah ayamnya masih ada dengan muka yang pucat, Kapten Shin Jun Bom kemudian membalas kalau tentu saja ayamnya masih banyak dan meminta rekannya itu untuk tidak meragukan kesetiakawanan mereka. Namun di sisi lain Jung Hae Tae dan Letnan Baek Jong Tan dengan mulut yang penuh dengan ayam goreng terlihat begitu panik ketika kapten mereka mengatakan kalau sesama rekan kerja mereka tidak mungkin melakukan tindakan tidak bermoral dengan menghabiskan makanan. Dan saat telepon itu ditutup, mereka bertiga sontak langsung terdiam kaku menyaksikan box ayam goreng yang sudah tidak tersisa. Bahkan seolah amnesia, Kapten Shin Jun Bom bertanya-tanya kapan mereka menghabiskan ayam goreng ini. Dan begitu para medis tiba di markas, Kapten Shin Jun Bom yang sudah memantau lewat jendela langsung pura-pura buang muka ketika kedua anggotanya itu menghampiri. Merasa ada yang mencurigakan, Kim Yongjin pun langsung melirik ke meja dan di sana dia mendapati kalau box ayam goreng itu sudah kosong tak tersisa. Di menit itu juga Kim Yongjin dan Pak Yongjun langsung memarahi kaptennya yang saat ini mencoba bersembunyi di dalam mobil damkar. Sementara Hosu yang berniat mengirimi Kang Yerin pesan ucapan terima kasih seketika mengurungkan niatnya karena dalam penglihatan masa depannya dia malah mendapatkan kecaman dari Kang Yerin karena mengirim pesan di saat dia sedang tidur. Keesokan harinya setelah kerja shift malam selesai, Hosu kemudian mengunjungi sebuah kafe karena di sana dia akan reuni bersama tim duanya semasa akademi dulu. Setelah berbasa-basi, mereka kemudian mengetahui kalau penyebab dari dikeluarkannya perintah untuk pelatihan pencegahan kecelakaan di setiap unit damkar itu adalah karena Hosu yang telah bertindak seorang diri dan tidak mengikuti standar operasional sesuai prosedur. Meskipun mereka di sana mengkritik Hosu, tapi mereka juga bersyukur karena rekannya itu tidak mendapatkan masalah yang serius. Setelah bertukar kabar dan pengalaman kerja di sana, Jong Johan kemudian mempertanyakan Byonggi yang masih belum datang juga. Di saat Hosu dan yang lainnya juga bertanya-tanya di sana dengan ekspresi yang pucat, Pak Jong Sok yang mengetahui sesuatu kemudian membuka mulutnya. Yang mana berdasarkan perkataan dari rekannya itu, Byonggi memutuskan untuk berhenti menjadi anggota damkar. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye pokoknya mah.